Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan nomor NPM 221105081223. Yang terhormat Dr. Mukhrij Rizki MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Studi Naskah Tafsir Indonesia. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Studi Naskah Tafsir Indonesia. Saya ingin mengkaji kajian naskah Tafsir Al-Misbah tentang perbedaan agama-agama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Langsung saja ke bunyi ayatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di sini penulis Tafsir Al-Misbah mengungkit tentang masalah semua agama sama-sama masuk surga. Diceritakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62, ada 2 poin, yaitu yang pertama janji Allah bahwa golongan-golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut dimasukkan ke dalam surga. Poin yang kedua, janji Allah tersebut memiliki persyaratan, yaitu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Di sini ada kesalahpahaman antara golongan-golongan yang disebutkan bahwa hanya 2 iman saja mereka masuk surga, padahal bukan hanya 2 rukun tersebut yang dituntut dari mereka. Beriman kepada Allah dan hari kemudian adalah istilah yang biasa digunakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah untuk makna iman yang benar dan mencakup semua rukunnya, karena sangat amat panjang apabila dijelaskan objek tersebut satu demi satu. Tadi telah disebutkan dalam arti Quran surat Al-Baqarah ayat 62, yaitu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka maksud dari beriman kepada Allah dan hari kemudian pada ayat tersebut adalah siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian sebagaimana dan sesuai dengan segala unsur keimanan yang diajarkan Allah melalui para nabi serta beramal soleh, yakni yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan Allah, maka untuk mereka pahala amal-amal soleh mereka akan tercurah di dunia ini dan tersimpan hingga di akhirat nanti di sisi Tuhan pemelihara dan pembimbing mereka. Lalu penulis Tafsir Al-Misbah juga mengungkit tentang masalah toleransi antar umat beragama. Agama dengan agama lainnya tidak sama, pada hakikatnya berbeda-beda dalam akidah serta ibadah yang diajarkan. Islam menuntut agar hidup rukun dan damai antar pemeluk agama, tetapi cara untuk mencapai hal itu bukan dengan mengorbankan ajaran agama. Menurut beliau, caranya adalah hidup damai dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata untuk memutuskan di hari kemudian kelak agama siapa yang direstuinya dan agama siapa yang keliru. Adapun kosakata penting yang dibahas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62 ini, yaitu yang pertama ada kata hadu, artinya orang-orang Yahudi atau orang-orang yang beragama Yahudi. Yahudi biasanya disebut dalam Al-Quran dalam konteks kecaman. Adapun kata Nasoro artinya orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga itu Sabi'in, artinya suatu wilayah yang dipimpin oleh Ratu Bilqis dengan penduduk yang menyembah matahari. Jadi kesimpulannya
Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 62 ini, Quraisy Shihab sebagai penulis tafsir Al-Misbah menolak pernyataan bahwa semua agama itu pasti masuk surga asalkan sudah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kesimpulan yang kedua, Quraisy Shihab juga menyetujui toleransi antar umat beragama, namun tidak dengan cara mengorbankan agama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.